Tahun 2021 datang dengan vibes yang ya gitu. Dunia lagi panik karena COVID, sementara aku panik karena kota Zoom yang sering habis di tengah-tengah kelas. Semua terasa serba digital. Sekolah online, rapat online, bahkan gosip pun jadi versi online. Yang entah kenapa rasanya kurang greget aja kalau nggak sambil bisik-bisikan di kelas. Hari-hariku waktu itu simple saja, tetapi tetap aja terasa berat. Bangun tidur, aku buka laptop, lihat wajah-wajah teman satu kelas dalam bentuk kotak-kotak digital. Lalu memandangi jam pelajaran sambil berharap koneksi internet tiba-tiba hilang. Dan tentu saja dengan alasan, maaf bu, sinyalnya jelek. Dan kegiatan yang paling ekstrim yang kulakukan setiap hari hanyalah memilih rebahan di sisi kanan kasur atau di sisi kiri kasur. Dan yang paling banter, aku bangun untuk ambil snack jam 3 sore saja loh. Itu pun cuma biar merasa seperti manusia produktif. Tetapi setelah berbulan-bulan hidup dengan pola yang sama, aku mulai merasa otakku perlu hiburan baru. Kayak laptop yang kepanasan, harus dikipasin dulu biar gak nge-lag nih. Aku butuh sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa bikin hari-hariku gak cuma bangun, Zoom, makan, Zoom lagi, rebahan, nonton drama, dan tidur. Dan pada akhirnya dimulailah dengan kebiasaan baru tersebut dengan mengeksplorasi aplikasi random yang awalnya aku cuma iseng klik-klik Play Store, scroll-scroll, terus install apapun yang terlihat dengan aku berkata, wah sangat menarik sekali aplikasi ini. Meski kadang gak ada gunanya sih. Sampai suatu hari ada satu aplikasi yang sering muncul akhir-akhir ini. Tetapi banyak orang yang ngomongin sih, katanya aplikasi ini isinya rame, aneh, unik, dan bisa ketemu banyak macam-macam karakter. Nama aplikasi tersebut bisa dibilang aplikasi Telegram. Pada waktu itu aku nggak punya ekspektasi apa-apa loh tentang aplikasi ini. Aku cuma butuh sesuatu yang bisa mengusir rasa bosan dan bikin hari-hariku sedikit lebih hidup. Jadi dengan penuh ketegasan dan sedikit kenekatan, aku tekan tombol download. Dan yang belum aku tahu adalah keputusan sederhana itu bakal bikin 2021 jauh lebih ramai dari bayanganku. Tahun 2021, hidupku lagi reset ulang. Aku masuk tahun ini dengan tekad baru. Lebih rajin, lebih dewasa, dan tidak melakukan hal-hal bodoh. Tapi tekad itu bertahan hanya sekitar 2 minggu. Karena di minggu ketiga, aku download Telegram. Katanya sih di sana banyak dunia unik. Seperti role player, bot-bot aneh, dan orang-orang yang hobi pakai nama keren. Padahal aslinya pasti masih sarungan kalau bangun tidur. Hari pertama buka aplikasi, aku langsung bingung. Kontak kosong, chat kosong, hidupku ya tetap saja kosong. Tapi karena terlalu iseng, aku klik satu akun random. Tanpa mikir panjang, aku kirim pesan P. Astaga, satu huruf. Seolah-olah aku menyapa sahabat masa kecil yang hilang 10 tahun. Enggak lama dia balas, siapa ya? Dibilang panik, iya. Dibilang menyesal, sangat. Ada keinginan kabur ke hutan, ya sedikit. Akhirnya aku ngarang identitas palsu. Aku beri namaku Jea. Dibalas dengan dia, oke, aku Egan. Besoknya dia jelasin apa itu RP. Aku pura-pura ngerti,
Padahal otakku cuma, acting jadi orang lain, online cosplay. Tapi obrolan nyambung. Dikit demi sedikit kami malah cerita kehidupan asli. Sampai suatu hari dia bilang, aku anak pesantren loh, tapi tiap minggu aku pulang. Sering amat. Iya, karena kangen kasur rumah, hehehe. Alasan yang sangat jujur dan relatable. Lama-lama aku tahu banyak hal. Jam dia mandi, suara kipas kamarnya, dan fakta random bahwa kucingnya suka tidur di depan lemari. Suatu hari, dia ngajak tukeran identitas asli. Dengan nama aku Senja dan kamu Agam. Sejenak aku bengong. Dari Egan ke Agam adalah plot twist yang tidak aku siapin. Kami akhirnya fokus ngobrol sebagai diri sendiri. Nggak ada RP, nggak ada acting. Cuma dua orang yang nyambi curhat lewat layar. Tapi 2 bulan kemudian, malam-malam dia chat. Dia bilang, Senja, aku mau ngomong. Ngomonglah. Aku suka kamu, Senja. Aku membeku, HP-ku hampir jatuh. Otakku langsung buffering. Setelah itu, dia lanjut ngetik lagi. BTW, orang rumahku tahu kamu. Hah? Iya, bahkan kucingku juga tahu. Kucingmu? Iya, kucingku namanya Oi. Dia duduk di pangkuanku tiap aku chat kamu. Jadi ya, dia tahu kamu. Di titik itu, aku udah ketawa sambil menutup muka. Tapi jujur, hatiku meleleh juga. Malam itu, aku terima perasaannya. Hubungan yang dimulai dari huruf P bisa sejauh ini. Aneh juga ya sebenarnya. Kadang aku mikir, kalau waktu itu aku gak iseng, gak salah pencet, dan gak sok pede kirim P, mungkin aku gak akan ketemu seseorang yang bikin 2021ku agak chaos, tapi juga lebih hidup. Dan tentu saja gak akan dikenal sama seekor kucing bernama Oi. 4 bulan setelah kami resmi pacaran, hidup kami sebenarnya ya masih gitu-gitu aja. Gak ada drama heboh, gak ada kejutan ala sinetron. Hanya rutinitas seperti aku, makan, tidur, makan, tidur. Dan dia mondok pulang. Kadang bosan. Emang iya, tapi ya mau gimana lagi. Dia sibuk pesantren, aku sibuk menjaga kasur supaya tetap hangat. Masalahnya satu, dia terlalu sering bolak-balik pesantren. Padahal itu kan masih era COVID-19. Aku sampai takut imun tubuhnya ambruk. Soalnya virus ini kan tidak kenal ampun. Mau muda, mau tua, mau anak pesantren, semuanya disikat sekalau lalai. Tapi ya dasar dia masih santai saja. Yang penting tiap pulang dia selalu ngasih kabar. Aku udah di rumah. Posisi aku saat itu, aku lagi asik main sama temenku. Temen yang ironisnya main RP juga. Tapi dia gak tahu kalau aku main aplikasi gila yang sama. Kami ngobrol rame-rame dan dia mulai cerita tentang temannya yang katanya FOMO dan pengen ikut main RP. Katanya sih mereka tetanggaan. Ya iyalah tetangga, bersebelahan kan otomatis tetangga. Aku cuma ketawa sambil pura-pura polos. Temanku lanjut cerita panjang banget, kayak podcast episode spesial. Dia berkata, dia tuh loh jarang aktif, soalnya anak pesantren. Tapi kalau udah nimbrung paling rame sendiri. Kayak emang haus perhatian gitu loh. Tapi lucu. Aku sempat mikir, loh, kok mirip sekali dengan seseorang yang aku pacarin sekarang?
Tapi aku cepat-cepat buang pikiran itu. Kan nggak mungkin dunia ini nggak sekecil itu kan. Temanku terus lanjut. Dia cerita betapa banyaknya temannya di RP. Sering banget dia bilang, ada temanku lagi. Padahal aku dalam hati, ini teman keberapa? Kalau dihitung bisa 1 Bali penuh. Sampai akhirnya dia nyebut sesuatu yang bikin hidupku jungkir balik. Namanya Agam. Aku langsung membeku, hening, kayak server otak online beberapa detik. Agam, anak pesantren. FOMO masuk RP. Ini bukan kebetulan lagi dong. Tapi aku masih denial. Nggak mungkin lah, banyak kali orang namanya Agam. Iya kan? Iyalah, iya kan? Tapi tidak berhenti di situ. Temanku tiba-tiba nyeletuk sambil buka-buka data RP. Username dia tuh Egan. Detik itu juga aku langsung potong pembicaraan dengan berkata, "Hah?" Temanku kaget, aku kaget. Suasana mendadak tegang kayak mau ujian nasional. Setelah itu dia berkata, Kenapa kamu kenal?" Tunggu, Egan yang mana? Ya Egan yang tetangga aku itu. Itu pacar aku. Kita berdua sama-sama bengong, kayak 2 ikan cupang tiba-tiba dimasukin ke akuarium yang sama. Dunia ternyata sempit banget. Dan di titik itu juga aku sadar, selama ini aku pacaran sama tetangga temanku, anggota grup yang sama, anak pesantren yang sama, dan username RP yang sama. Aku cuma bisa menangis dalam tawa, antara malu, kaget, dan pengen nyemplung ke sumur. Setelah plot twist gila itu terbongkar bahwa pacarku ternyata tetangga temanku, kami berdua cuma bisa ketawa ngakak gak jelas. Yang satu bingung, yang satu shock, dan yang satu lagi sibuk bilang, "Gila, sumpah dunia kecil ini." Aku sama Agam kan LDR. LDR itu artinya lumayan dekat rumah, karena ya cuma beda Banjar. Anak muda banget sumpah. Jam di HP menunjukkan pukul 7 malam, saat-saat krusial di mana bunda biasanya mulai memunculkan jurus. Anak gadis baik-baik pulang sebelum Isya. Aku langsung berdiri dan pamit ke teman-temanku. "Sudah aku balik duluan ya, bunda sudah nelpon." Temanku masih lanjut gibah. Masih seru banget pembahasannya, tapi masa aktif bermainku sudah habis. Kalau aku pulang telat 5 menit saja, risiko dicubit bunda 99% deh. Jadi bukan waktunya bercanda. Aku sampai rumah jam 7.30. Dan apa yang terjadi? Tentu saja, bunda sudah menunggu di depan pintu sambil membawa sapu, tangan kiri di pinggang, pose andalan level boss final. Setiap aku pulang main, bundaku selalu berkata hal yang sama. "Sana mandi, jangan bawa badan kotormu ke dalam rumah ya." Aku bahkan belum sempat nafas, sepatu belum sempat dibuka, jiwa belum sempat kembali ke tubuh, langsung diusir ke kamar mandi. Jadi aku lari kecil sambil nahan tawa dan malu sendiri. Masuk kamar mandi, mandi kilat 5 menit, sabun pun mungkin masih nempel setengah. Setelah itu baru aku masuk ke kamar, tarik nafas lega, rebahan, dan tentu saja membuka HP. Aku langsung chat pacarku, si cowok yang ternyata tetangga temanku sendiri. "Sayang, aku udah di rumah. Kena semprot bunda." "Mana mungkin enggak." Aku cerita sama dia. Dari bunda bawa sapu, temenku yang kepo sampai LDR beda Banjar. Dan dia cuma balas,
lumayan deket rumah. Tapi plot twistnya internasional ya. Aku ketawa sampai mukaku panas. Kadang hidupku memang aneh. Dari huruf P, dari RP random sampai kejadian absurd. Malam itu semuanya nyambung jadi satu cerita yang aku sendiri gak ngerti bagaimana terjadinya. Aku langsung ngechat Agam setelah mandi. Masih kepikiran sama plot twist yang besar yang baru kebuka tadi sore. Begitu pesannya terkirim, Agam langsung balas chat seperti biasa. Refleks anak yang notifikasinya selalu hidup. Aku bilang ke dia kalau aku masih gak nyangka banget bahwa dunia ini sekecil itu ya. Sampai-sampai temanku ternyata temannya dia juga. Dan dia dengan gaya sok seriusnya cuma jawab, "Deket ya kita ini?" Aku anggap dia bercanda. Jadi aku jawab, "Deket lah Gam." Dia masih ngeyel, hatinya juga deket. Aku langsung post panjang dalam hidup, terus jawab, "Hey, aku serius, kita deket tahu." Agam ngakak-ngakak dulu 5 menit. Aku bisa bayangin mukanya. Pasti udah yang kepala mendongak, dapet tangan tepuk-tepuk meja. Hihihi. Akhirnya dia nanya, "Sedekat apa sih? Jelasin." Aku coba jelasin, pelan, jelas, dan sedikit romantis. "Teman kamu itu teman kamu juga." Hendi. Terus dia beneran kaget, kayak habis buka kotak hadiah dan isinya ternyata TV baru. "Hah, yang bener aja." Aku jawab lagi, "Bener kan?" Dan dia cuma bisa membalas, "Ya ampun, sedekat itu kita, padahal gak pernah ketemu." Seketika kami berdua tertawa-tawa capek, tawa takdir, tawa kok bisa sih hidup serendam ini. Aku sambil ngacak-ngacak guling, dia mungkin sambil ngelus-ngelus kucing Owi yang pasti gak ngerti apa-apa. Yang jelas malam itu buat pertama kalinya aku sadar, kadang hubungan manusia itu lucu. Belum pernah ketemu tapi semesta kayak bilang, "Udah, kalian tuh jangan jauh-jauh, lingkaran sosialnya sama kok." Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ajaib banget karena biasanya jam 8 aja aku udah ngantuk kayak nenek-nenek yang bangun subuh buat beli bubur. Tapi malam itu berbeda. Kita tertawa gak jelas sampai 2 jam lebih. Dari yang awalnya bahas plot twist, jadi bahas hal random yang bahkan gak penting sama sekali. Akhirnya setelah mata mulai berat, kayak habis mengangkat galon, aku yang duluan menghentikan percakapan. Aku mengerti, aku ngantuk, besok harus menjaga kasurku lagi. Iya, menjaga kasur. Kasurku itu manja soalnya. Kalau aku tinggal lama-lama, dia suka protes dengan bentuk cengkukan misterius yang gak jelas asalnya. Agam langsung balas, "Ya udah tidur, aku juga ngantuk, besok harus balik ke pondok." Syukurlah masih ingat ternyata dia kalau tempat keduanya itu pondok bukan telegram. Baguslah dia belum lupa realita. Aku cuma jawab, "Bagus deh Gam." Dia malah ketawa dan bilang, "Lah apa sih ini maksudnya?" Tapi aku sudah terlalu ngantuk buat jelasin, jadi aku cuma kasih hemat tidur. Sebelum aku beneran merem, aku sempat kepikiran, lucu juga ya, 2 anak yang gak tahu satu sama lain, ketemunya cuma iseng di telegram, tapi bisa ketawa sampai lupa waktu. Dan entah kenapa, malam itu hangat banget. Walaupun aku sudah diburu-buru kasur sejak jam 8, dan besok paginya pukul 6 tepat, saat aku masih tidur dalam mode princess sleep, yang kalau dibangunin sebelum waktunya bisa berubah jadi naga, HP-ku berbunyi. Tapi tentu saja aku masih ngorok dengan elegan, jadi gak dengar apa-apa deh. Terdapat pesan dari Agam, "Hei, aku berangkat nih. Aku gak tahu bakal balik seminggu lagi atau enggak. Aku udah mau selesai di pondok, jadi sedikit sibuk pasti di sana. Kamu jaga diri baik-baik ya, jangan nakal." Astaga, jam
6 pagi siapa yang bangun, buru gereja. Pukul 8 barulah aku buka mata dan langsung menatap HP. Otomatis dia sudah di pesantren, sudah hilang dari dunia perhapean. Tapi rasanya hangat aja gitu, dikasih kabar sebelum dia pergi. Walau sedih juga karena berarti seminggu aku bakal LDR versi sepi total. Ya hidup harus lanjut, meski kadang aku lebih kayak, duh pacarku jauh. Geli banget manggil pacar, tapi kenyataannya begitu. 3 bulan berlalu, hidupku isinya makan, tidur, mandi, main, ulangi lagi. Kadang aku merasa seperti NPC di video game, tugasnya cuma itu-itu aja. Dan makin lama, makin sepi, makin sunyi, makin kayak kos-kosan kosong pas waktu libur panjang. Rasa rindu mulai muncul, yang kalau diungkapin malu sendiri. Di sela rutinitas absurd itu, aku mulai sibuk di kajianku. Fokus biar nggak kepikiran terus. Sampai akhirnya hal yang sama selama ini aku takutkan terjadi. Temanku datang dengan nada serius banget. Sampai aku kira dia menagih utang. Dia bilang, "Senja, Agam sakit." Aku langsung gemetar sedikit. "Hah? Sakit?" tanyaku. "Sakit apa?" Tapi tidak dijawab. Dia cuma diam kayak lagi buffering. Aku mungkin bingung, makin gelisah. Aku nggak tahu harus gimana, nggak tahu harus nunggu apa, dan nggak tahu kenapa hati aku langsung nyut-nyutan. Aku mulai banyak merenung. Kepalaku penuh dengan tanya-tanya, tapi nggak ada satupun yang bisa jawab. Aku terus kepikiran, sakit apa sih Agam? Sampai akhirnya temanku dan wajah yang tidak bisa berbohong lagi bilang pelan, "Enja, dia kena COVID." Beberapa hari setelah kabar itu, dia hilang. Bukan cuma hilang kabar sebentar, tapi sebulan penuh kosong. Lalu tiba-tiba di hari yang tidak spesial, tanpa aba-aba, tanpa kode, tanpa sinyal, dia mutusin hubungan kita. Rasanya kayak semua ketakutanku dari awal langsung checklist. Selama ini aku takut dia terlalu sering bolak-balik, takut imunnya turun, dan ternyata beneran terjadi. Dan yang lebih bikin sesek, aku gak nemuin dia. Dan gak bisa nemuin dia karena ini COVID. Masa itu lagi ketat-ketatnya. Aku bahkan keluar rumah aja sering dilarang. Aku minta kejelasan, tapi semua akses sudah diblokir. Chat gak dicentang, nomor hilang, semua akun raib. Parahnya lagi, temanku juga hilang. Aku kira dia bakal ada buat aku. Ternyata enggak. Semuanya lenyap bareng-bareng kayak ditelan bumi. 3 minggu setelah itu, aku benar-benar bingung. Setiap hari cuma duduk, mikir, muter di kepala. Kurangku apa? Aku salah apa? Kenapa bisa tiba-tiba gini? Gak ada jawaban, cuma sepi. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Akhirnya temanku muncul. Tiba-tiba dia meminta maaf. Dia bilang, "Senja, ikhlaskan semuanya ya." Dan aku cuma bisa diam. Bukan karena aku marah, tapi karena aku bingung. Benar-benar ngestak. Rasanya kayak dunia berhenti tepat di momen itu. Dan aku ketinggalan jauh di belakang. Seolah semua orang lanjut hidup kecuali aku. Aku tanya pelan dengan masih penuh kebingungan. "Ada apa?" Temanku diam sebentar, lalu tiba-tiba dia meminta maaf lagi. Bukan maaf kecil, tapi maaf yang nadanya berat, panjang, dan terdengar kayak dia sendiri takut dengan apa yang mau dia bilang. Dan akhirnya dia ngaku, selama ini dia memfitnah aku. Ada hal-hal yang dia ceritakan kepada keluarga Agam. Aku kaget banget, kenapa bisa segitunya? Padahal ini aku ngerasa semuanya baik-baik saja. Aku gak pernah punya masalah sama siapapun.
Aku nggak langsung menanggapi permintaan maafnya. Yang paling ingin aku tahu cuma satu, Agam gimana? Temanku tarik nafas panjang, lalu dia bilang sesuatu yang bikin lututku terasa lemas. Dia berkata, Agam sakit, COVID. Iya, tapi bukan cuma itu. Dia punya sedikit penyakit yang lebih berat, penyakit lama yang gak pernah dia ceritakan. Selama dia sakit, dia juga sempat dengar berita-berita palsu itu. Dan di tengah kondisi itu, dia memilih mengakhiri hubungan kita tanpa penjelasan. Aku cuma bisa diam. Semuanya tiba-tiba masuk jadi satu. Sakitnya, kabarnya hilang, blokir, semua pertanyaannya, gak ada jawaban. Lalu temanku bilang hal terakhir yang paling menusuk. Agam meninggal pada Maret 2022. Aku gak tahu harus marah dulu, sedih dulu, atau apa. Rasanya semuanya menumpuk. Kalau dibilang kecewa, ya iya. Kalau dibilang marah, juga iya. Tapi yang paling kuat waktu itu, aku bingung. Benar-benar bingung harus bagaimana. Temanku terus minta maaf berkali-kali. Tapi buatku rasa maaf itu telat. Karena yang hilang udah terlalu besar. Semuanya sudah terungkap. Aku mulai menjauh dari lingkungan pertemananku. Bukan karena aku mau, tapi karena aku gak tahu harus bagaimana. Berita tentang Agam datangnya dari orang yang sama. Orang yang juga memfitnah aku. Aneh rasanya. Kalau aku marah, aku bingung harus marah ke siapa dulu. Kalau aku mau nanya, aku takut gak ada dapat jawaban jujur. Setiap kali kami bertemu, rasanya kepalaku penuh dengan tanda tanya. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa harus sampai seperti itu? Kenapa gak ada satupun yang terjawab? Tahun pertama tanpa pangeran. Tahun pertama terasa panjang. Aku masih merasa kehilangan. Masih kebiasaan mengecek HP kayak menunggu kabar yang aku tahu tidak akan datang lagi. Tapi waktu terus bergerak. COVID mulai mereda. Sekolah mulai tatap muka. Aku mulai bisa pergi kemana-mana lagi. Aku bisa jalan, bisa tertawa, bisa ngobrol sama orang lain. Tetapi setiap sebulan 2 bulan ada masa di mana pikiranku muter balik ke tempat yang sama. Kenapa harus gitu? Kenapa harus aku? Dan kenapa harus dia? Rasanya aku cuma berjalan dalam lingkaran yang itu-itu aja. Kadang maju, lalu balik lagi. Kadang kuat, lalu jatuh lagi. Tapi pada akhirnya aku sadar gak ada jalan lain selain mengikhlaskan. Bukan karena gampang, tapi karena kalau tidak ikhlas aku gak akan bisa hidup maju. Pelan-pelan aku mulai sembuh. Hari-hari setelah itu berjalan lambat, tapi selalu ada perubahan kecil. Ada hari aku nangis, ada hari aku biasa aja, ada hari aku bisa tertawa kayak gak pernah terjadi apa-apa. Pelan-pelan aku mulai sembuh. Aku dapat lingkaran baru, teman baru, rutinitas baru, tawa yang baru juga. Aku mulai mengerti kalau dunia gak berhenti cuma karena satu cerita berakhir. Masih ada banyak orang baik yang ketemu sama aku tanpa aku minta. Masih ada banyak kejadian lucu, random, dan konyol yang mengisi hari-hariku. Aku punya semuanya sekarang. Tempat yang lebih nyaman, orang yang lebih care, hidup yang lebih sehat. Tapi ada satu hal yang aku tahu benar-benar gak bisa diganti. Orang itu, Agam itu cuma satu. Bukan karena dia sempurna, bukan karena hubungan kami mulus, tapi karena cara dia hadir di hidupku itu beda. Agam ya Agam, gak ada duanya, gak ada versi tiruan, dan gak ada edisi pengganti. Bahkan kalau aku bertemu 1000 orang baru pun, yang seperti dia gak akan pernah ada lagi. Tapi justru dari situ aku belajar dia hadir bukan untuk selamanya,
tapi untuk mengubah aku jadi seseorang yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih tahu nilai dirinya sendiri. Dari semua yang terjadi, dari awal aku iseng kirim P, sampai pertemuan dan perpisahan yang ngagetin, aku belajar banyak hal yang gak akan aku dapetin di buku manapun. Tidak semua orang datang untuk tinggal lama. Ada orang yang cuma mampir sebentar, tapi pengaruhnya bisa besar. Agam begitu. Datangnya singkat, tapi ninggalin jejak yang gak bisa disamain sama siapapun. Perasaan itu nyata. Walaupun awalnya cuma iseng, dari chat random, dunia RP, dari ketidaksengajaan, ternyata perasaan itu bisa tumbuh, bisa bikin bahagia, dan bisa bikin belajar menghargai seseorang lebih dalam. Orang yang tulus itu bakal datang tanpa harus dicari. Yang hilang diganti sama ruang untuk orang baru. Yang pergi membuka jalan untuk sesuatu yang lebih sehat dan lebih damai.